Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina bibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qairin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum wa la nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Sadaqallahul azim wa balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan tiada henti-hentinya tentunya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah maka kita semua masih dapat melaksanakan perintah yang diwajibkan kepada kita semua, yaitu berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Dan semoga melalui wasilah ibadah sholat Jumat ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dan semoga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang nantinya menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di yaumil hisab nanti. Sholawat dan salam tentunya selalu kita panjatkan, semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sewajibnya kita harus selalu mengucapkan puji syukur yang tiada taranya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah termasuk, kita semua yang ada di sini termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang muslim. Mengapa? Karena tidak ada nikmat di muka bumi ini yang melebihi nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yaitu menjadi orang muslim. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali, wa inna minan na'imid dunya yakfikal islamu nikmat. Wa inna, dan sesungguhnya, minan na'imid dunya, di antara kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, yakfikal islamu nikmat, cukuplah Islam sebagai nikmat bagimu. Jadi kalau sudah Islam, itu nikmat yang tiada tara. Tidak setiap orang dipilih seperti bapak-bapak hadirin semua yang ada di sini. Mengapa? Karena mari kita lihat
betapa celakanya orang-orang yang tidak ikut dipilih di sini. Mengapa saya katakan celaka? Karena orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang Muslim, maka kebaikan apapun yang dia lakukan di muka bumi ini tidak akan ada pahalanya. Sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan di Muqaddimah, yaitu surat Al-Kahfi ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'um jahannamu bima kafaru wa taqadu ayati wa rusuli huzwa. Itu ayatnya. Kalau saya terjemahkan kurang lebih begitu demikian. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim, mereka itulah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhannya, wa liqa'ihi, dan kufur terhadap pertemuan dengannya, fahabitat a'maluhum, maka hapuslah amal-amalannya, wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak akan mengadakan timbangan amal kebaikannya di yaumul kiamat nanti. Meskipun mereka akan menebus meskipun mereka orang-orang kafir itu akan menebus siksanya dengan emas 10 bumi, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun fala yubalam min ahadin minhum milkul ardi dahaba wa lawit tadabi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, wa matu, dan dia mati, wahum kufarun, dan matinya dalam keadaan kafir, fala yubbala min ahadim milkul ardi dahaban walawit tadabi, maka tidak akan diterima emas 10 bumi sekiranya mereka akan menebus siksanya. Jadi secara tidak langsung bapak-bapak semua yang hadir di sini ini sudah punya emas 10 bumi. Tidak usah capek-capek menebus, sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang Muslim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti orang-orang Muslim di akhirat akan masuk surga melalui pintu-pintu yang berbeda-beda. Mungkin yang ada di sini pun bisa berbeda-beda. Ada orang yang masuk surga melalui pintu sholat. Ada orang yang masuk surga melalui pintu puasa, yang mana pintu surganya disebut Ar-Rayyan. Ada yang masuk surga melalui pintu sedekah. Jadi nanti bapak-bapak nanti pintunya bisa berbeda-beda. Ada yang masuk surga melalui pintu jihad. Tinggal sekarang kita tanyakan pada diri kita masing-masing, kira-kira kita akan masuk lewat pintu yang mana? Apakah kita akan masuk pintu sholat? Ya, kalau memang kita ahli sholat. Bukan sekedar sholat, ahli sholat. Apa maknanya? Apa bedanya orang ahli sholat dengan sekedar sholat? Kalau ahli sholat itu, di samping dia sholat pada waktunya,
dia juga menghadirkan hatinya dalam sholat. Jadi bukan sholat pikirannya kemana-mana. Ini bukan ahli sholat, ini sekedar menggugurkan sholat. Itu bedanya ahli sholat dengan sekedar menggugurkan sholat. Kemudian dia tahu apa yang dia baca, kata demi kata, dia paham yang dia ucapkan itu maknanya apa. Syukur-syukur dibacanya dengan baik, sesuai dengan makharijul huruf yang ada, tajwid yang ada, itu tentunya jauh lebih baik. Itu ahli sholat, bukan sekedar menggugurkan kewajiban sholat. Dan ingat bahwa yang pertama kali dihisab di yaumil kiamat nanti adalah sholat kita, bukan yang lain, sholat kita. Sebagaimana sabda Rasul, beliau bersabda, inna awala ma yundaru yaumal qiyamati min amali abdi as-sholat wa in wujidat tamatan ubilat minhu wasairi amali wa in wujidat naqisotan ruddat alaihi wasairi amali. Itu dalilnya. Kalau saya terjemahkan kurang lebih begini, inna sesungguhnya mayun doru yaumal kiamati, apa yang akan diperhatikan, yang akan diperhitungkan, yang akan dihisab pada hari kiamat, min amalin abdi, dari amal seorang hamba, as-sholat, adalah sholatnya. Wa in wujidat tamatan, apabila didapati sholatnya sempurna, ubilat minhu, maka akan diterima sholat itu. Wasairi amali, dan seluruh amal-amalannya akan diterima. Luar biasa. Jadi marilah kita perbaiki sholat kita, agar ketika kita dihisab sholat kita sempurna. Sehingga mudah-mudahan perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan tidak perlu diperiksa lagi. Itu yang masuk dengan pintu sholat. Tentunya hanya kita sendiri. Apakah kita memang orang yang pantas masuk lewat pintu sholat atau bukan? Tapi tidak usah khawatir, masih ada pintu yang lain. Yang jelas bahasa Sunda mah wayah nawe kudu lewat pantu. Mual model di dunia bisa dari mana saja. Sekali lagi tidak perlu khawatir, masih ada pintu yang lain, yaitu pintu sedekah. Mungkin sholat kita kurang begitu bagus, ya lumayan lah, tapi masih ada pintu lain, itu sedekah. Jadi bagi siapa yang ahli sedekah, nanti masuk surganya lewat pintu sedekah. Makanya marilah kita rajin-rajin bersedekah. Bagi yang dilebihkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sisihkan. Silakan, mau dikasihkan ke masjid, alisan sini silakan. Mau dikasihkan langsung kepada di masjid, silakan, nggak apa-apa. Jadi tidak harus ke masjid, tidak harus ke masjid. Mau memberi makan orang-orang yang kelaparan di jalan, silakan. Banyak cara. Tinggal sekarang bagaimana kita melaksanakan. Itu yang lewat pintu sedekah. Yang penting satu, jangan sampai sedekah kita dikotori dengan riya.
Karena ketika ada riya dalam sedekah kita, maka tidak akan ada pahalanya. Sedekah yang riya karena sungkan sama pengurus masjid sudah didatangi, terpaksa ngasih, itu tidak ada pahalanya. Kalau ngasih ikhlas saja, karena rohnya sedekah itu cuma dua. Yang satu etiba, yang satu lagi yang kedua ikhlas. Etiba tanpa ikhlas tidak ada gunanya. Ikhlas tanpa etiba pun tidak ada gunanya. Jadi yang penting etiba dan ikhlas. Jangan sampai ada kecampuran riya sedikit pun. Tentunya kita sendiri yang tahu apakah saya layak masuk pintu surga lewat pintu sedekah. Kalau tidak pun tidak usah khawatir, masih ada pintu yang lain, yaitu pintu jihad. Pada umumnya jihad itu selalu dipahami dengan berperang. Tidak, jihad tidak hanya sekedar berperang. Kita mencari nafkah untuk keluarga, kita berikan kepada keluarga, mencari nafkahnya dengan baik dan benar. Insya Allah itu jihad sabilillah. Kita punya ilmu, kemudian kita ajarkan, entah itu membaca Al-Quran, entah itu hadis, tafsir, dan lain-lainnya kita ajarkan kepada santri. Insya Allah itu jadi jihad. Asalkan tidak ada embel-embel materi. Materi boleh dikasih, tidak apa-apa. Kita menerima imbalan dari ngajar ngaji, itu boleh, tidak apa-apa. Yang tidak boleh, minta. Ya, saya ajarin ngaji, tapi sebulan sekian, itu yang tidak boleh. Kalau dikasih tidak apa-apa, sah, dalilnya sah. Jadi sekali lagi, ada banyak pintu, silahkan kita pilih saja mampunya mau lewat pintu yang mana. Yang merasa saya dari pintu sholat, silahkan perbaiki sebaik-baiknya sholat. Jangan sekedar menggugurkan yang wajib. Perbaiki sebaik-baiknya. Baca Al-Quran dengan baik yang benar, sesuai dengan kaidah baca yang ada. Saya lebih memilih pintu sedekah, silakan, tidak mengapa. Atau saya lebih memilih pintu jihad, silakan, tidak mengapa. Bagaimana kalau dari empat-empatnya kita tidak ada semua? Ahli sholat, jikana saya bukan. Ahli sedekah, jikana saya dia bukan. Ahli jihad sepertinya juga bukan. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Karena Allah Subhanahu wa taala memfirmankan kepada nabi-nabi Bani Israel. Kata Allah begini. Yang pertama, diamu dari yang batil adalah puasa. Jadi barang siapa yang memelihara dirinya dari perkara-perkara yang batil itu, akan memperoleh pahala sama dengan orang yang berpuasa. Jadi hati-hati ketika ada orang yang mungkin kita tidak suka dengan perlakuannya atau apapun, jangan kita melakukan kebatilan kepada dirinya. Pelihara diri kita dari yang batil. Insya Allah akan
menyamai pahala puasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peliharalah tubuhmu dari perkara-perkara yang haram. Karenaku, karena Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Jadi semua yang tentunya semua amal yang kita lakukan itu muaranya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Peliharalah tubuhmu dari perkara-perkara yang haram, karenaku adalah sholat. Jadi walaupun sholat kita kurang ini sedikit, insya Allah dengan memelihara diri dari hal-hal yang perkara-perkara yang haram, insya Allah kita mendapat pahala ahli sholat. Yang haram itu bukan dalam bentuk makanan dan minuman saja. Jadi bukan hanya saya kan tidak makan babi, saya kan tidak makan darah, saya kan tidak minum khamr. Bukan itu saja, tetapi dalam kita mencari nafkah, hati-hati, jangan sampai ada yang haram tercampur ke dalam cara kita mencari nafkah. Seperti sekarang kita lihat banyak koruptor yang ditangkap oleh KPK, itu sudah jelas haram. Nanti dikasih makankan ke istri, ke anak, keluarga dan lain sebagainya. Itu semua diharamkan. Apalagi terbukti korupsi Asabri lebih dari 10 triliun. Korupsi Jiwasraya lebih dari 10 triliun. Yang terakhir kemarin tambang timah, bukan 10, bukan 20 lagi, sudah ratusan, 200-an lebih. Astagfirullah. Jadi sudah ada dua cara, yaitu diamu dari perkara-perkara yang batil adalah puasa. Kemudian yang kedua, memelihara diri dari perkara-perkara yang haram, itu adalah sholat. Kemudian kata Allah, memutuskan dirimu dari makhluk karenaku adalah sedekah. Jangan salah menafsirkan yang dimaksud memutuskan diri dari makhluk di sini itu, kata mufasir, yaitu jangan sampai kita iri terhadap kekayaan orang lain, kita tamak terhadap harta orang lain. Itu yang dimaksudnya seperti itu. Biarkan saja kita cari nafkah meskipun kecil, tetapi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah punya 3. Kemudian yang terakhir adalah menahan diri dari menyakiti hati orang muslim. Itu adalah jihad fisabilillah. Jadi hati-hati, jangan sampai kita menyakiti hati orang muslim sekecil apapun. Karena ketika kita berbuat demikian, maka saat itu nilai jihadnya hilang. Karena tadi dikatakan memelihara diri agar tidak menyakiti hati orang muslim, karenaku adalah jihad fisabilillah. Sehingga semua tadi bisa kita pakai untuk masuk pintu surga yang tadi sudah saya sebutkan. Sebagai penutup dari khutbah Jumat saya akan sampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW
mudah-mudahan apa yang disampaikan baginda Rasul 1400 tahun yang lalu ini tidak sedang menimpa negeri kita yang tercinta ini. Apa sabda beliau? Beliau bersabda, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i wa yabtaliyahumullahu min salatin baliyatin. Kalau saya terjemahkan kurang lebih demikian. Sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman kepada umatku, yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i, di mana mereka lari dari ulama dan lari dari fuqaha. Wa yabtaliyahumullahu, maka Allah akan menimpakan balak kepada mereka bisalatin baliyatin, dengan 3 macam balak. Sekali lagi, mudah-mudahan ini tidak sedang menimpa negeri kita tercinta ini. Apa ya? Apa dari 3 itu? Yang pertama, kata Rasul, yarfa'ullahu barakata min kasbihim. Itu yang pertama. Kalau saya terjemahkan, Allah akan mengangkat berkah dari usaha mereka. Walaupun dia dapat uang banyak dari usahanya, tapi berkahnya tidak ada. Uang banyak itu ternyata hanya untuk poya-poya anaknya, hanya untuk pesta narkoba. Akhirnya juga anaknya ditangkap polisi karena narkoba, dia juga ditangkap KPK karena korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasul, yusalitullahu ta'ala alaihim sultanan doliman. Yusalitullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pemimpin sultanan doliman, yang dolim. Makanya tadi dari awal saya katakan, mudah-mudahan sabda Rasul 1400 tahun yang lalu ini tidak sedang menimpa negeri kita tercinta ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kata Rasul, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Mereka keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Banyak kan orang yang mabuk-mabukan, minum oplosan, tiba-tiba meninggal. Yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, kata Rasul. Banyak kita lihat di televisi, ada meninggal 2 orang, 3 orang, 4 orang karena minum oplosan. Dan itu bukan 1-2, bukan hanya di Bandung saja, di provinsi lain, di Jawa Tengah banyak, Jawa Timur banyak, di luar Jawa pun banyak. Barakallahu lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.